Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa ilahum qiyamun yanzurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimat, ibu-ibu yang saya hormati, untuk yang kesekian kali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Karunia rahmat terbesar yang kita terima pada siang ini adalah rahmat karunia tholabul ilm, rahmat kesempatan kesehatan sehingga kita mampu menuntut ilmu. Ini adalah rahmat yang perlu kita syukuri, dan juga kita bersyukur oleh karena kita bisa bersyukur. Kenapa kita mulai tekanannya dari sini? Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah berniat untuk menuntut ilmu, maka orang itu dipandang sama dengan fi sabilillah sampai kembali ke rumah. Jadi kalau seandainya ada awak nan pai, nan barangke dengan kurun waktu dari rumah sampai pulang, mungkin di masjid, mungkin pas berjalan pulang, mungkin di janjang, itu fi sabilillah. Samo jo orang yang meninggal dalam perang menegakkan agama Allah, syahid. Ibu-ibu namo hendak syahid? Namo hendak masuk surga? Namo hendak syahid? Amo kini ada. Tempat lain ada juga bertanya, mau masuk surga, mau langsung? Iya. Berarti mau syahid, mau namo kini anti lagi ini lu ya. Itu adalah sebagai suatu penghormatan dan penghargaan kepada hamba-hamba Allah yang cinta ilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini adalah barang mahal sehingga tidak semua orang mampu membeli. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan kesehatan, kesempatan itu bisa dilakukan. Jarang-jarang ini Bu, 2 guru sekali lacu. Bayanglah tuh, 2 guru sekali lacu. Orang cie guru saja lah muak, tah muak dalam mana? Kok 2 guru? Bocah lihat masih segar kelihatannya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat beriring salam untuk mohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kini nangka menjadi buah pembahasan kita adalah bahagian rukun iman. Rukun iman. Salah satu di antara rukun iman itu adalah percaya kepada akhirat. Ada juga yang menyebut percaya kepada kiamat.
Ada yang menyebutkan percaya kepada hari akhir, sama situnya. Itu salah satu di antara rukun iman dari 6 rukun iman. Nah, percaya kepada hari akhir atau percaya kepada hari akhirat atau percaya kepada kiamat, isinya 7 masalahnya. Nah, jadi isinya 7. Jadi kalau disebut percaya kepada akhirat, 7 isi. Pertama adalah kubur. Nah, pertama kubur. Mempercayai adanya kubur dengan segala seluk-beluk kubur. Yang kedua, percaya kepada kiamat. Nah, baru masuk kiamat. Jadi kiamat itu bagian dari hari akhir. Tentu dengan segala seluk-beluk kiamat. Gua baca saya ketujuhnya dulu. Yang ketiga, percaya kepada pembangkitan, yaumul ba'ats. Nah, pembangkitan, adanya hari berbangkit. Itu yang ketiga. Dengan segala macam seluk-beluk pembangkitan pula. Hari kebangkitan. Yang keempat, percaya kepada padang mahsyar. Nah, jadi setelah kebangkitan kita akan berkumpul di suatu tempat namanya padang mahsyar. Itu seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, baik yang meninggalnya sudah sebelum-sebelumnya maupun yang meninggal saat kiamat, semuanya dibangkitkan. Tunang kampe. Yang kelima adalah mizan, timbangan, disebut dengan yaumul hisab, ditimbang seorang-seorang dosa pahala. Timbangan, hisab. Nah, hisab, jadi timbangan garis miring hisab garis miring mizan, boleh saja. Timbang dosa pahala jadi juga. Nah, baru yang keenam, sorga. Nah, yang keenam sorga dengan segala macam seluk-beluk sorga. Nah, pasti bisa ibu terka. Yang terakhir apa itu? Neraka. Nah, pasti neraka. Itulah yang termasuk kepada yaumil akhir. Percaya kepada hari akhir. Jadi kalau rukun iman itu 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, dan terakhir percaya qada dan qadar. Nah, hari akhir itu 7 isinya. Kita akan masuk membahas hari akhir, bahagian item kiamat itu kita mulai. Ini termasuk yang sudah sering kita dengar, acok dikaji dek guru, hari akhir yang masuk kelompok kiamat. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mata sa'ah, bila hari kiamat itu? Nabi tidak mampu menjawab, hanya turun ayat, indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu bila datang hari kiamat. Allah yang tahu. Jadi sepintar-pintar pun orang, sebanyak-banyak pun pengalamannya, tapi bila hari kiamat itu datang, dia tetap tidak tahu. Nabi saja tak mampu menjawab. Hanya jawaban di sisi Allah lah, datang bila kiamat. Hanya Allah yang tahu. Tapi sungguh pun kita tidak tahu kapan datangnya kiamat. Nah, kita mengkaji, kiamat itu adalah merupakan kehancuran total. Dalam surah Al-Infitar Allah menggambarkan kiamat itu akan ditandai oleh 4 peristiwa. 2 sebelah atas, 2 sebelah bawah.
Nah, kalau terjadi 4 peristiwa, 2 sebelah atas, 2 sebelah bawah, itulah kiamat itu. Mana 2 sebelah atas? Sama'un fatarat, langit taserak, langit runtuh. Kawakibun tasarat, bintang-bintang bertabur. Sama'un fatarat, kawakibun tasarat, langit runtuh, bintang bertaburan. Itu 2 sebelah atas. Kemudian 2 sebelah bawah, bihar fujirat, kubur bu'athirat, laut melimpah, kubur dibongkar. Nah, kalau itu terjadi, itulah kiamat. Bintang bertabur. Sebelah bawah, laut melimpah, kubur dibongkar. Ah, ya. Langit runtuh, artinya apa? Bintang bertabur, itu planet-planet termasuk bumi, bintang-bintang yang nampak berantakan, beradunya sama ini, sehingga hancur, masuk awal. Kemudian bumi, laut melimpah. Laut di Padang tuh, kalau awak tuh di Padang, lautnya pantai Padang, Pasaman, itu melimpah ke darat. Kemudian kubur dibongkar, sehingga batinuha ghairuha, yang tadi di dalam jadi di luar. Dibongkar. Makanya para mufassir menyebutkan ini harus ada zilzalun syadid, gempa bumi dahsyat. Awak cari memang di dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, setiap ada pembicaraan tentang kiamat, embel-embelnya tetap gempa bumi. Setiap ada cerita tentang kiamat, ayat sebelumnya tetap memberitakan gempa bumi. Zilzalun syadid, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu mengenai itu. Zilzalun syadid, gempa bumi dahsyat. Tekanan dewa wali tsunami. Itu hanya 1 menit lebih sedikit itu 5.000 lebih meninggal. Aceh, Thailand, Indonesia, dan beberapa negara sekalian sekeliling itu 1,5 menit ribuan. Coba ibu bayangkan kalau terjadinya 1 jam. Nggak ada saji raya. Coba bayangkan pada gempa bumi tahun 2005, 2007. Padang Panjang kanai, Padang hancur, Tendike antara angka dibaca, Bukit Tinggi juga sadonya. Itu cuma menit. Coba bayangkan kalau setengah jam, 1 jam. Jadi zilzalun syadid. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan, mudah saja. Kun, itu saja. Cukup itu. Fayakun, terjadilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang perlu diajukan, bila terjadinya? Itu nanda bisa menjawab. Sebab nanti kalau itu terjadi, tandanya wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa masyaallah. Itu ditandai dengan Allah memerintahkan kepada Israfil untuk meniup trompet. Ini kan salah seorang malaikat tiup trompet, tetet, fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Akibat bunyi trompet itu, maka matilah yang di langit, matilah yang di bumi. Bumi masuk awak, di langit malaikat. Hancur sadonya saking kuatnya bunyi trompet. Marangak itu bisa awak ambil contohnya tuh, kalau ada dalam saji, ada anak-anak SMA SMP lalu menokok gemblang di luar tuh, kan jadi ngari pariwak juga. Situnya mana kok tabuang dia nya, kau pariwak ngari tu. Makin kuat tu kok makin ngari. Kau kuat mana tu kok pecah pariwak sih kau. Sama dengan itu. Saking kuatnya trompet, mulai gajah sampai semut mati. Gunung runtuh, meleleh lahar tu keluar sekali.
gempa bumi terjadi, terjadilah kehancuran total. Sehingga nanti pas sudah hancur semuanya, tidak ada lagi satupun kecuali dua. Itulah Masya Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Siapa itu? Malaikat Israfil dan malaikat maut. Kenapa dua malaikat ini masih tetap hidup? Sedang bekerja. Israfil sedang mengambil trompet, malaikat maut sedang bakaja kamari mencabut nyawa, bakaja kaji mencabut nyawa. Menghadaplah mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, lapor, tugas sudah kami laksanakan, sehingga hanya yang tinggal kami berdua. Tubuh ya Ali Zarcan yang datang dari Bramajang tu, tak boleh habis. Nah, sedang bagi pengajian tu tak boleh. Terima-terima painya, tinggal berdua. Jadi tugas sudah kamu selesaikan, sudah. Hanya tinggal kami berdua ya Allah. Baik, terima kasih kecil Allah. Tapi saya bertanya, kalian berdua bernyawa apa tidak? Bernyawa ya Allah. Kalian juga harus mati. Malaikat maut, saya ya Allah. Kau cabut nyawa Israfil. Nyabeknya elok, dia dah kek tagak. Mati lo Israfil. Tidak ada lagi kecuali malaikat maut. Malaikat maut, kau juga sudah melaksanakan tugas terakhir. Malaikat Israfil sudah kau cabut nyawanya, tapi kau jangan lupa, tugasmu tinggal tersisa satu lagi. Apa itu ya Allah? Cabut nyawamu sendiri. Nah, jadi kau lah membunuh diri atas perintah Allah. Cabut nyawamu sendiri. Baik ya Allah, hanya elok sekali. Matilah dia. Illallah. Kecuali yang tertinggal hanyalah Allah. Dalam hadis qudsi yang cukup panjang, Nabi kita menyampaikan bahasa kosonglah dari seluruh makhluk kecuali Allah. Berapa lamanya? 40 lamanya. Tidak disebutkan tahunkah, bulankah, minggukah, harikah, jamkah, ataupun abad. Tidak ada kabar tentang itu. Hanya 40 lamanya. Memangnya dalam Islam angka 40 itu ibu-ibu agak misteri. Banyak yang diukur dengan angka 40. Peyuak ke Makkah di Madinah ada sembahyang 40. Tetangga sekali yang rumah wak 40. Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina 40 hari. Nabi diangkat jadi Rasul 40. Ibu-ibu sudah beranak 40 hari. Kan banyak sekali. Anggota korban umum 40 adalah yang nasabui itu sebenarnya tidak atau belum umur 40 pun boleh. Cuman dia banyak 40. Masalah kecil lain. Tidak terbatas. Tapi kalau ada satu rumah berbuat maksiat, maka kena imbasnya 40 rumah pula. Ada orang yang datang ke tukang tenung, dukun, tukang sihir, ditutup tobatnya sampai 10 hari, sampai puah malam dua. Imam Syafi'i berpendapat khusus bagi kami kaum laki-laki, Jumat itu bisa sah kalau jemaahnya sudah berjumlah 40. Ini banyak sekali angka 40 itu dipatok. Ada orang meriang-riang jalannya, dia lah dalam 40. Banyak sekali meriang-riang kalau dalam 40 apa. Ya, Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Dalam surat Al-Ahqaf dalam Al-Quran juga disebutkan batas usia yang menentukan manusia itu mau beramal apa tidak juga 40. Arba'una sanah. Kalau sampai 10 mualunya sembayang leh, itu putih sampai mati. Kosong sampai mati itu. Tapi kalau ada dasar pernah menuntut ilmu, pernah mendengarkan pengajian ke Masjid Raya sebelum mau 40, sekali 2 kali nak pulang kampung, lihat do tanah sebidang nyetok aku lihat. Tapi kalau sampai 10 mau merengkang juga baru tak boleh itu. Jadi banyak sekali. Makanya pada saat ini setelah bumi kosong yang tinggal Allah saja lagi, baralah mau menunggu 40 lamanya. Itu terserahlah.
Mau tahu nama hari itu ndaklah urusan awak. Kawak debat itu ndaklah mungkin, terserah. Nah, setelah 40 summa nufikha fihi ukhra. Allah menghidupkan Israfil. Israfil qum, Israfil berdiri. Hidup Israfil. Jadi Israfil hidup pertama, dibangkitkan pertama, karena mau bertugas. Kau tiup trompetmu untuk yang kedua kali, ditiuplah trompet. Tetet, fa idahum qiyam. Maka ketika tiupan trompet kali kedua, yang mati tadi berdiri bangkit. Bangkit. Ada yang bertanya kamu, siapa saja yang dibangkitkan Buya? Yang dibangkitkan adalah al-aqilun, manusia, jin, malaikat. Ayam ambo, kambing ambo, iti ambo, tidak boleh. Jadi yang dibangkitkan itu adalah yang berkepentingan untuk dibangkitkan dalam proses berikutnya, manusia, jin, malaikat. Jin itu termasuk setan iblis di dalam. Kenapa hanya itu yang dibangkitkan? Karena itu yang akan diproses. Pada saat itulah di padang mahsyar, namanya Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Kan seperti itu. Baru dibangkitkan waktu itu. Diproseslah kita satu persatu, terus ujung-ujungnya nanti ada surga, ada neraka. Jadi pertanyaan yang perlu dijawab, bantuan Allah disampaikan tadi, bila itu terjadi? You tidak tahu awak. Indahu ilmu sa'ah, hanya di sisi Allah saja pengetahuan tentang bila kiamat itu tiba. Hanya di sisi Allah saja. Namun demikian, walaupun bila kejadian tidak dia tahu, namun sekadar tando basuh barang kau ketiba doh. Tando basuh kiamat kau kedatang doh. Kalau masalahnya gabak di ulu tando, jong di langit tando, ada tuh. Kalau lah parau suara guru kau tando, itu ada tuh. Ya, ada tanda-tanda. Ya soal dalam mana? Ya ada. Tinggal maliah saya kemarin. Ibu-ibu yang berbahagia, tanda-tanda itu pun terbagi kepada dua. Ada namanya alamatus sughra, ada namanya alamatul kubra. Ada tanda-tanda ketek, ada tanda-tanda gadang. Jadi nang tagak masuk kamar tu tanda-tanda ia kati. Jadi ada tanda-tanda. Ada tanda ketek, ada tanda gadang. Apa beda antara tanda ketek dan tanda gadang? Tanda kecil artinya kiamat masih jauh. Tanda kecil itu menandakan kiamat masih jauh. Alila mulai. Terima kasih banyak. Tapi ada tanda-tanda besar. Apa itu tanda besar? Menandakan kiamat lah tiba di padang luar. Sudah dekat. Lah tiba padang luar atau santal itu tuh. Yang datang dari padangnya. Ya. Jadi apa ada di berbahagia, dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, dari Bukit ke Bengkulu, dek suara Buya lah mulai tinggi, maka Buya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul Bu? Ya. Itu. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar menandakan kiamat sudah dekat. Tanda-tanda kecil menandakan kiamat masih jauh. Oleh karena itu mana yang lebih dulu datangnya? Lebih dulu datangnya tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil itu sudah banyak kita saksikan hari ini. Mungkin tidak mungkin kita sebut seluruhnya, satu-satu saja kita ambil sesuai dengan situasi kondisi. Satu, tanda-tanda kecil kiamat, perempuan sudah banyak yang buka aurat secara terang-terangan.
Tidak ada rasa malu lagi. Dalam hadis lain Nabi kita mengatakan, idza kana akhiruz zaman yarfa'ullahu al-haya' minan nisa. Kalau zaman sudah dekat ke akhir, maka terangkatlah rasa malu dari perempuan. Ini kalau aja lihat iklan-iklan padusi sadualahnya. Alhamdulillah lah. Artinya berbanding sebanyak nanlah memakai songkok, nanlah memakai muslimah, tapi juga banyak yang mengobral aurat. Itu termasuk tando-tando ketek. Coba lihat pandang Jawa dilayangkan, pandang dake ditukiakan. Yang kedua termasuk tanda-tanda kecil, perjudian merajalela, riba merajalela, budak-budak banyak menjadi tuan, perbuatan-perbuatan mungkar sudah dilakukan terang-terangan. Itu tidak dicatat mana. Itu sudah banyak kita lihat. Coba ibu lihat hari ini, bunuh-membunuh biasa saja. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, laki membunuh bini, bini membunuh laki lagi pula, membunuh kakak, membunuh adik, mutilasi segala macam, sudah biasa saja. Bahkan ada yang tidak masuk akal karena dek mencilok kunyi saketek. Kita lihat kan, bunuh tu, bunuh kunyi dan celiak diciloknya je. Sampai dibunuh itu. Itu artinya sudah tanda-tanda kecil yang tidak bisa ditolak. Budak menjadi tuan itu artinya anak sudah memerintah orang tua. Kini tidak diperintah orang tua, dibunuhnya orang tuanya. Itu kan tanda-tanda kecil. Kalau bicara masalah tanda-tanda kecil sudah banyak. Yang paling menarik dan meyakinkan kita bahwa memang kiamat tanda-tanda kecil itulah banyak. Hari ini sudah zaman terbalik. Hakim sudah banyak diadili. Kata balik tuh. Polisi sudah banyak ditangkap. Satpam sudah banyak terpergok tangkok basah. Kan seperti itu. Kenapa sudah terbalik? Hakim yang semestinya mengadili justru diadili. Polisi menangkok, inyonan ditangkok. Kalau terbalik itu. Guru-guru diajar. Ustaz-ustaz dapat tausiah. Jadi tanda-tanda kecil sudah banyak merajalela. Tapi ini menandakan kiamat masih lama, masih ada kesempatan. Nah, kalau tanda-tanda kecil ini sudah berlangsung sekian lama, yang kita khawatirkan tanda besarnya muncul. Sebab kalau tanda besar sudah muncul, kiamatlah tiba di padang luar. Ladake. Itu matahari terbit di barat. Dajjal turun, Imam Mahdi tiba, Nabi Isa datang. Itu sudah tanda-tanda besar itu. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah kalau memang sudah demikian, kan tanda-tanda ketek nampak doa banyak tadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Badiru bi a'malis sholihah. Maka bersegeralah kalian, kata Nabi, mengerjakan amal soleh. Jadi kalau bantu itu bersegeralah mengerjakan amal soleh. Tidak bisa ditunda-tunda leh. Sebab jalan tampe lari dakwah hanya beramal. Gitu. Namun kalau awak kutip dan awak telusur jo dalil-dalil basulo hadis cie. Aku nak menciri-ciri aku. Apa itu? Hai Israfil, apabila kau masih mendengar hamba-hambaku itu melafazkan kalimat Allah di bumi, maka kau tundalah sangkakalamu 40 lagi. Kalau masalah 40 lah balik. Kalau kau masih mendengar
Umatku melafazkan kalimat Allah di permukaan bumi, tunda sangka kalamu 40. Aku tahun kalilah mulai tuah. Sebab lafaz Allah masih merajalela. Azan setiap waktu, kalau ada orang sholat, Allah di asa bergerak melafazkan kalimat Allah. Saat ini kita juga membaca Allah. Alailah mulai mah itu. Nah, tapi larinya tidak ke situ dong. Ternyata di sisi lain kiamat kota bagi 20. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Yang kita bicarakan sebentar ini adalah kiamat besar, yang bisa ditunda dengan kalimat Allah. Tapi ada kiamat kecil, apa itu? Kematian yang menjemput setiap kita. Itu kiamat kita itu. Tunda, kalau ditunda di kalimat Allah dah. Kalaulah tiba waktunya, datang saatnya, berangkat. Japuk tabau, nandak bisa minta ancik bikolah atau sebentar lain, tak bisa. Itu yang bermasalah. Dan kita tidak tahu kapan datang itu ke kita. Rancak wak fokus kemari. Kenapa? Karena itu bisa datang besok, bisa datang nanti senja, atau sudah pengajian tuh. Kan tidak bisa wak menjamin. Keramia jatuh, umbang jatuh. Ini masalahnya. Makanya ibu-ibu yang saya hormati, lebih bagus ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.